Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita kelak bangkit dari alam kubur kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaatul uzmanya untuk memenuhi undangan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Wasiat yang pertama disampaikan di setiap mimbar-mimbar Jumat, tentu wasiat yang paling terpenting dalam hidup kita, yaitu berupa nasihat wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua yang sejak kemarin atau sampai detik ini beriman kepada Allah selalu berikhtiar, berupaya dan berusaha meningkatkan rasa cinta, takut dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makna takwa yang sesungguhnya, bahwa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Ayat yang saya sampaikan pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ayat itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majelisnya. Ketika Rasul dalam majelisnya datang segerombolan para sahabat dengan kendaraan-kendaraan mewahnya. Kalau pada masa itu dengan onta-onta merahnya yang seharga mungkin hari ini dengan harga mobil yang mewah, katakan Lamborghini atau Ferrari ataupun apapun nama bentuk jenis kendaraannya. Datang sekelompok para sahabat dengan pakaian kebanggaannya, pakaian yang mewah-mewahnya, kendaraan yang mewah-mewahnya, cincin yang mahal-mahalnya. Kemudian ketika mereka datang dan masuk ke dalam majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat yang Rasul sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian siapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari esok. Dalam ayat itu Allah memakai kalimat ghadan. Ghadan dalam arti bahasa Indonesia itu besok, tapi disepakati oleh para mufassirin, Ibnu Katsir, Zamakhsyari dan lain-lainnya, bahwa ghadan diartikan yaumul qiyamah. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Kemudian kenapa Allah memakai kalimat hari esok bukan yaumul qiyamah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat yaumul qiyamah. Kenapa Allah tidak memakai kalimat yaumul qiyamah? Karena setiap di benak kepala manusia, setiap kali diucapkan kalimat hari kiamat, tentu seolah-olah hari itu masih lama, sehingga dipakailah kalimat besok. Maka Rasul sampaikan, siapkanlah diri kalian wahai orang-orang yang beriman, termasuk sahabat-sahabat yang dengan pakaian yang mewah tadi. Siapkanlah kalau datang hari esok, yang dimaksud adalah hari kiamat. Apa yang terjadi? Tidaklah para sahabat dengan pakaian mewah dan kendaraan mewah, kecuali setelah bubar dari majelis itu, semua kendaraan mewahnya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka mengetahui yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat dan gunanya lagi kemewahan yang mereka punya, kecuali kemewahan yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensi hari Jumat yang perlu kita tahu, mungkin kalau yang usia 20 tahun atau 20 tahun sejak usia balik kita minimal sudah melaksanakan sholat Jumat itu 650 kali, kalau nggak salah, kurang lebihnya segitu. Maka sudah seberapa paham kita makna Jumat itu sendiri. Karena dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Islam, sebelum turunnya surat Al-Jum'ah, hari Jumat itu belum namanya Jum'ah. Hari yang pertama Yaumul Ahad, hari pertama. Ahad itu dari kalimat bilangan. Yaumul Ahad kita ganti menjadi hari Minggu. Kemudian Yaumul Itsnain, hari kedua, jadi hari Senin dalam orang Indonesianya. Yaumul Selasa, hari yang ketiga. Yaumul Arbi'a, hari yang keempat, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis, hari yang kelima. Ketika hari yang keenam tidak dinamakan Yaumus Sitta atau Yaumus Sadis, tidak dikatakan hari yang keenam, tapi pada waktu itu dinamakan Yaumul Arubah, hari kebanggaan orang Arab jahiliyah pada masa itu. Maka minimal ketika itu ada beberapa profesi orang Arab jahiliyah itu. Ada namanya tujar atau tijar, orang pedagang atau pengusaha. Kerjaannya dari hari Yaumul Ahad, hari pertama, sampai hari Yaumul Khamis, sampai hari yang kelima, kerjaan para pengusaha dan pedagang akan berusaha mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya, yang kelak nanti siapa yang keuntungan yang paling besar, namanya akan disebut di aswaq. Namanya ada perkumpulan pada Yaumul Arubah, hari ke-6 mereka akan berkumpul di aswaq, nama pasar-pasar. Ada Suq Dumatul Jandal, Suq Aqaf, ada nanti mereka akan berkumpul di Suq Dumatul Jandal, yang hari ini sudah menjadi kerajaan istana negara di Arab Saudi itu. Dulu di samping Ka'bah mereka berkumpul di sana. Para pengusaha Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang kaya raya akan disebut namanya, si fulan adalah orang yang terkaya minggu ini. Jadi pada hari itu yang kaya semakin kaya, namanya semakin dibangga-banggakan, yang susah dan miskin semakin melarat dan tak pernah dihiraukan. Kemudian ada kategori orang yang punya profesi sebagai kuhan atau sahir, dukun atau tukang sihir. Mereka akan lari ke lembah-lembah, lari ke gunung-gunung untuk mencari mantra-mantra, mencari ilmu-ilmu yang nanti akan mereka tampilkan pada Yaumul Arubah. Mereka akan tampilkan siapa yang sihirnya paling hebat, siapa yang mantranya paling bagus, dialah yang akan disebut-sebut seorang penyihir yang hebat dan terkemuka pada masa itu. Kemudian ada juga para syu'ara, ada para penyair, para penyair, ada Imrul Qais, ada Khutai'ah, Zuhair ibnu Asalma, nama-nama ahli syair ketika itu. Dan syair-syair mereka ketika hari Yaumul Arubah, hari ke-6, mereka nanti akan ditempelkan, namanya mu'allaqat. Kalau hari ini sudah menjadi kiswah Ka'bah yang sudah diganti dengan tulisan Arab, tulisan Al-Quran. Pada masa itu bukan tulisan Al-Quran, tapi tulisan penyair-penyair pada masa itu. Siapa yang syairnya paling bagus, maka syairnya akan ditempel pada selama 1 minggu. Syair dialah yang akan ditempelkan di dinding-dinding yang ada di sana. Allahu Akbar. Nah, ketika turun 1 tahun, 1,5 tahun menjelang hijrah ke Madinah, turunlah surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika turun ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil kalian, diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah, maka tinggalkan semua aktivitas kalian. Wadharul bai', tinggalkan usaha dan dagangan-dagangan kalian, dan serta apapun aktivitas kalian. Dalam rangka apa? Berkumpul. Makanya kalimat Jum'ah min kalimatil Arab al-jam'u. Minimal ada 3 makna di sana. Berkumpul, mempererat dan memperdulikan. Maka orang Islam ketika datang surat ini, sama perintahnya, disuruh berkumpul, tapi bukan di pasar-pasar, tapi di masjid, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dalam rangka apa?
untuk mempererat satu sama lain. Maka dulu sejak turun ayat itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah para sahabat berkumpul di solat Jumat itu kecuali setelah dia solat Jumat semua hajatnya tertunaikan. Ada sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafan. Sulaik Al-Ghatafan ini adalah muhajir. Dia orang yang hijrah, orang yang pendatang di Madinah. Nabi Muhammad di atas mimbar. Ketika Sulaik Al-Ghatafan masuk ke dalam masjidnya, kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Kalau masuk masjid di antara kalian jangan duduk dulu kecuali kalian salat 2 rakaat. Yang dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. Tapi ternyata orientasi dan tujuan Nabi Muhammad memerintahkan Sulaik Al-Ghatafan untuk sholat 2 rakaat bukan untuk memberitahu para sahabat tentang fadilah dan tentang perintah sholat tahiyatul masjid, karena pada waktu itu semua sahabat yang datang dan sholat Jum'ah di masjid yang sama sudah mengetahui tentang sholat tahiyatul masjid. Tapi untuk apa tujuannya? Tujuan Nabi Muhammad hanya ingin memberitahu kepada para sahabat yang lain, ini ada Sulaik Al-Ghatafan, dia orang baru, dia pendatang, jangan sampai kalau dia pergi dari masjid ini kecuali kalau dia lapar, jangan sampai kecuali dia sudah kenyang. Kalau dia punya utang, bantu lunasi hutangnya. Kalau dia belum punya pekerjaan, kasih pekerjaannya. Maka tidaklah Sulaik keluar dari masjid itu kecuali dia sudah kenyang. Tidaklah Sulaik keluar dari masjid itu kecuali dia sudah tertunaikan semua hajat dan kebutuhan hidupnya. Allahu Akbar. Sampai datang sahabat memenuhi dan mengundang Sulaik Al-Ghatafan ke rumahnya agar makan malam bersamanya. Dan ternyata pada malam hari itu tidaklah ada makanan kecuali hanya 1 piring saja. Dan makanan itu sebetulnya untuk anak dan istrinya. Tapi demi Sulaik Al-Ghatafan, tamu yang baru datang, anak istrinya dia suruh tidur. Dan lampu dia padamkan agar tak kelihatan bahwa ada 2 piring, 2 mangkok, yang satu berisi makanan, yang satu enggak berisi makanan, agar pura-pura makan. Tuan rumah pura-pura makan padahal enggak ada isinya, tamu ada isinya makan. Dia makan. Allahu Akbar. Maka keesokan harinya Rasul sampaikan bahwa orang yang menjamu Sulaik min ahlil jannah, dia ahli surga. Allahu Akbar. Maka surat Al-Jum'ah wajar dia turun setelah surat As-Saff. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang beriman itu selalu mengutamakan kepentingan saudara yang beriman yang lainnya ketimbang dirinya sendiri, termasuk sahabat yang tadi. Dia rela sekeluarga lapar demi kenyangnya orang yang baru datang ini. Itulah orang beriman. Maka hari ini kita harus maknai hari Jumat, berkumpulnya kita di masjid, dimanapun masjid kita sholat Jumat, tempat bersatunya kaum muslimin sedunia ini. Apapun mazhabnya, apapun alirannya, siapapun gurunya, selama dia tetap berpanutan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dan terus bersatu padu demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua, sedikit ingin saya sampaikan agar kita semua bisa belajar dari seorang Mu'adz namanya, usianya 4 tahun, dia tinggal di Mesir. Matanya buta, usianya 4 tahun. Fayaqulu li abihi, dia berucap kepada bapaknya, ya abati uridul Quran, wahai bapakku, aku ingin Al-Quran, agar Al-Quran masuk ke dalam kepalaku. Kemudian bapaknya membawa anaknya kepada seorang syekh dengan membawa kendaraan motor, datang kepada syekh. Singkat cerita, khotamlah Al-Quran itu dia hafalkan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Subhanallah. Kemudian viral
Dan di mana-mana semua tahu tentang berita ada seorang anak 4 tahun usianya, buta matanya, mampu hafal Al-Quran. Datang seorang wartawan bertanya, ya Syekh Mu'adz, untuk menghormati hafalannya dipanggil dia seorang syekh. Ya Syekh Mu'adz, kalau seandainya hari ini, detik ini ada permintaan yang jika engkau minta pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang engkau akan minta kepada Allah? Kata Mu'adz, si anak ini menjawab, wallah alaihil kalam, demi Allah, seandainya detik ini Allah mengabulkan permintaanku, aku akan minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, wahai Tuhanku, tolong tetap butakan mataku sampai akhir hayatku. Ya Allah ya Rabb, tolong tetap butakan mataku sampai akhir hayatku, karena dengan buta mataku inilah engkau mampukan aku menghafal ayat-ayatmu. Kalau seandainya esok engkau berikan aku penglihatan, aku khawatir karena dosa-dosa penglihatanku semua hafalanku itu hilang ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar. Tapi ada permintaan lain. Yang kedua, kalau seandainya Allah berikan aku doa yang pasti Allah ijabah, nanti aku mohon kepada Allah, seandainya aku menghadap Allah, aku akan membawa hafalan-hafalan Quranku ini di hadapan Allah. Ya Rabb, inilah hafalan Quranku. Seandainya dengan hafalan Quranku ini tidak mampu dan tidak memenuhi syarat undangan surgamu, aku mohon minimal dengan hafalan Quranku yang 30 juz ini ya Rabb, ringankan siksa nerakaku ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar. Maka hari Ahad sampai hari Kamis itu seharusnya kita jadikan memperbanyak zikir. Zikir itu adalah baca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu menghafal. Inna nahnu nazzalna dzikra, itu membaca. Aqimis salata lidzikri, salat itu zikir. Bahkan setelah salat pun kita bisa berzikir. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah menyiapkan diri untuk menuju akhiratnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami semua dalam duduk ini kecuali engkau hapuskan semua dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farrajtah, bila kami ada masalah berikan jalan keluarnya ya Allah. Wala dhallan illa hadaitah, bila kami tersesat berikan petunjukmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.